Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Sekarang kita masuk lagi ke minggu ke-8. Kemarin di minggu yang ke-7 kita sudah membahas mengenai jenis-jenis metodologi pengembangan sistem. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam metodologi pengembangan sistem itu juga ada yang namanya teknik pengembangan sistem itu sendiri. Untuk teknik pengembangan sistem itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya teknik manajemen proyek. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya teknik untuk menemukan fakta. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya teknik analisis biaya atau manfaat. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya teknik untuk menjalankan rapat. Yang kelima itu ada yang namanya teknik inspeksi. Nah, sekarang kita akan membahas teknik yang pertama di dalam pengembangan sistem. Itu ada yang namanya teknik manajemen proyek. Nah, di dalam teknik manajemen proyek itu ada 2 teknik ya. Kemudian untuk teknik manajemen proyek ini biasanya digunakan untuk penjadwalan proyek. Nah, kemudian di dalam teknik manajemen proyek itu ada yang namanya CPM atau Critical Path Method, dan ada juga yang namanya PERT atau Program Evaluation and Review Technique. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha untuk mengoptimalkan biaya, kemudian untuk total proyek melalui pengurangan, kemudian untuk teknik penyusunan waktunya dia menggunakan CPM merupakan salah satu analisis jaringan kerja yang berusaha untuk mengoptimalkan total biaya proyeknya melalui pengurangan waktu di dalam pengembangan sistemnya. CPM merupakan salah satu analisis jaringan kerja yang berusaha untuk mengoptimalkan biaya dengan cara pengurangan waktu penyelesaian proyek pengembangan sistemnya. Teknik penyusunan jaringan kerja pada CPM sama dengan yang digunakan di PERT. Sebelum kita melihat apa perbedaan antara CPM dan PERT, kita memahami tentang PERT-nya terlebih dahulu setelah tadi kita membahas pengertian tentang CPM-nya. Nah, untuk PERT itu Program Evaluation and Review Technique, itu adalah teknik untuk menilai dan meninjau kembali program yang dilaksanakan. Teknik PERT adalah suatu metode yang berusaha sebanyak mungkin untuk menghindari yang namanya penundaan maupun gangguan produksi. PERT juga mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat suatu proyek untuk diselesaikan. Teknik PERT ini memungkinkan suatu pekerjaan dihasilkan secara teratur dan terkendali karena jadwal dan anggaran yang sudah ditetapkan sebelum dilaksanakannya suatu pekerjaan atau suatu proyek. Setelah kita memahami apa itu CPM, kemudian apa itu juga PERT, kita bisa melihat perbedaan antara CPM dan PERT. Jadi kalau CPM itu lebih berorientasi kepada eventnya, sedangkan PERT lebih berorientasi kepada proses atau aktivitasnya. Teknik yang berikutnya setelah teknik manajemen proyek ada yang namanya teknik untuk menemukan fakta.
Nah, teknik yang digunakan di sini untuk mengumpulkan data-data, kemudian menemukan fakta-fakta yang terdapat di dalam sistem yang akan dikembangkan. Nah, karena nanti data-data ini yang akan diinput dan disimpan ke dalam sistem informasinya, jadi kita harus melakukan analisa dan identifikasi data apa saja yang terdapat di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian teknik untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta-fakta di dalam sistem yang akan dikembangkan itu bisa dilakukan dengan yang namanya teknik yang pertama itu wawancara, kemudian yang berikutnya ada yang namanya observasi, kemudian ada yang namanya kuesioner, kemudian ada yang namanya sampling. Nah, biasanya untuk teknik wawancara itu adalah menanyakan langsung kebutuhan yang dibutuhkan oleh user di dalam sistem yang akan dikembangkan. Jadi yang diwawancara ini adalah user-user yang berkepentingan dengan sistem yang akan dikembangkan, mulai dari user yang paling atas, kemudian user yang menengah, sampai ke user yang paling bawah, karena kebutuhan untuk masing-masing datanya itu pasti akan berbeda. Kemudian teknik menemukan fakta yang berikutnya itu ada yang namanya teknik observasi. Observasi ini artinya kita datang langsung meninjau untuk melihat bagaimana sebuah sistem dikerjakan, kemudian bagaimana dikerjakannya, kemudian siapa yang mengerjakan, kemudian apa saja yang dikerjakan. Jadi itu teknik observasi untuk menemukan data. Nah, kemudian yang berikutnya biasanya kita juga menyebarkan yang namanya kuesioner. Nah, kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sistem yang akan dikembangkan. Nah, biasanya kuesioner ini juga diberikan kepada user-user yang membutuhkan sistemnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya sampling. Sampling di sini artinya kita mengambil contoh-contoh dokumen yang ada di sistem, kemudian kita melihat di dokumen tersebut ada data apa saja, data siapa saja, berarti itu merupakan bagian yang dibutuhkan atau data yang dibutuhkan di dalam sistem yang akan dikembangkan. Jadi teknik sampling itu bisa juga dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang ada di dalam sistem yang akan dikembangkan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan materinya sampai dengan teknik pengembangan sistem. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik untuk menemukan fakta. Nanti minggu yang berikutnya kita akan lanjutkan lagi untuk teknik pengembangan sistem yang berikutnya. Jangan lupa comment, like, and share. Bye bye.